Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga yang saya buat ya mengenai implementasi Agan Aquastory. Ya, seperti inilah logonya ya. Agan Aquastory. Nah, implementasinya sudah saya jalankan ya, dimana pertama implementasi itu adalah saya memanfaatkan hobi saya ya, sebagai seorang pemelihara ikan. Pada saat itu saya memiliki 3 tank atau akuarium ya, ukurannya 60 kali 30 kali 30. Saya manfaatkan 3 akuarium saya untuk menyimpan ikan-ikan yang saya jual di Agan Aquastory. Nah, ikan pertama yang saya jual itu adalah ikan cichlid Afrika. Variasinya banyak sekali. Ya, contohnya ada red flash, dragon blood, ya, jenis dragon blood albino, kemudian ada blue mori, mararok, obe peacock, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ikan-ikan yang koleksi pribadi saya gitu kan. Cuman untuk tahap awal, implementasi awal, saya manfaatkan ikan-ikan koleksi pribadi saya ini untuk dipasarkan ke lewat sosial media gitu kan. Karena pangsa pasar saya adalah netizen yang memiliki Facebook gitu kan, yang dimana mereka memiliki keinginan untuk memelihara suatu binatang gitu kan, yaitu contohnya dalam hal ini ikan. Nah, kemudian selain cichlid Afrika, saya pun ikan-ikan yang saya jual itu ada caveat albino gitu kan, itu jenis varietas ikan yang gunanya ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam akuarium. Kemudian selain itu pun saya menjual ikan Oscar ya, ikan peacock bass, dan sampai sekarang yang bertahan itu adalah cichlid Afrika, Oscar, dan peacock bass, dan juga ikan-ikan predator lainnya seperti belida Bangkok ataupun ikan cana atau gabus ya. Nah, di awal implementasi saya memanfaatkan, maksudnya saya berkomunikasi sama teman saya, rekan saya yang memiliki hobi yang sama gitu ya. Dia berdomisili di Bandung, dia teman SMA saya. Saya sampaikan ke beliau gitu kan, bahwa saya memiliki suatu ide nih ya, dimana yang namanya ikan hias ini, terutama ikan-ikan jenis predator dan cichlid Afrika nih, kedepannya akan booming gitu kan. Artinya pasti yang namanya orang gitu kan, atau masyarakat akan memiliki rasa bosan gitu kan, yang rasa bosan menjalankan aktivitas, apalagi di masa pandemi seperti ini. Akhirnya dia akan mencari-cari suatu hobi yang bisa membuat dia fresh gitu kan, otak dia bisa menjadi relax gitu kan. Akhirnya saya sampaikan, gimana kalau misalnya kita nggak bikin usaha jual ikan hias aja. Dan alhamdulillah ya, ketika saya sampaikan gitu kan, dengan bisnis plan yang bagus juga, dimana ikan hias ini potensi bisnisnya ini kita bisa mendapatkan margin ataupun keuntungan penjualan itu sampai dengan 300% dari harga modal gitu kan. Paling sedikitnya itu kurang lebih 30% dari harga modal ya, marginnya atau kelebihan penjualannya gitu kan, dari harga modal ke harga jual. Nah, ketika saya sampaikan bahwa ini akan menguntungkan, akhirnya teman saya pun setuju untuk ikut membangun yang namanya bisnis ikan hias ini. Akhirnya tanpa pikir panjang, kita langsung implementasiin aja semuanya gitu kan. Teman saya ini langsung kasih modal ke saya gitu kan. Saya sendiri modal saya nggak terlalu banyak pada saat itu ya. Saya hanya memanfaatkan modal yang diberikan oleh teman saya, yaitu sekitar 5 juta rupiah gitu kan. 5 juta rupiah ini saya manfaatin untuk beli tank, untuk beli akuarium, peralatan akuariumnya ya, aksesorisnya, kemudian dan rak untuk menyimpan akuarium ini ya. Kemudian sisanya saya beliin modal untuk pembelian ikan gitu, ikan-ikan predator ataupun ikan-ikan cichlid yang nanti akan saya pasarin. Nah, kemudian pada saat semuanya sudah selesai dibeli gitu kan, rak sudah ada, sudah siap semua ya, karena ini awal gitu kan, kita masih banyak
belum tahu, ya riset pun belum banyak kami riset gitu kan, hanya melalui sosial media aja sama sharing pengalaman antara sesama pecinta ikan gitu kan di forum Facebook tentunya. Nah, akhirnya kita beli ikan-ikan yang akan kita pasarkan gitu kan, yaitu ikan Oscar dan juga ikan botia badut gitu kan. Ini ikan khas dari Kalimantan untuk ikan botia. Bentuknya unik banget, panjang, dan dia memiliki warna kuning dengan garis hitam. Nah, pada saat itu dan ternyata benar gitu kan. Nah, produk yang saya jual ini, ya ikan-ikan yang saya jual ini tidak langsung saya pasarkan terlebih dahulu. Ya, ketika datang ikannya saya karantina kurang lebih selama 2 minggu ya, untuk meyakini bahwa ikan-ikan yang nanti saya pasarkan ini kondisinya sehat, ya kondisinya baik gitu kan, dan tanpa adanya penyakit gitu kan. Makanya kenapa kita karantina selama 2 minggu ya. Kita ketika karantina kita treatment dengan obat-obatan khusus ikan gitu kan, seperti garam ikan sama obat-obat ikan gitu kan, supaya bisa ikan-ikan ini menjadi sehat seperti itu. Dan akhirnya proses pun berjalan gitu kan, penjualan pun berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa contoh misalnya ikan botia ini dengan harga modal Rp24.000 ya, Rp25.000, kita bisa pasarin ke pasar dengan harga Rp75.000 per ekor. Itu ukuran sekitar 6 cm sampai 7 cm ya. Itu dengan kondisi ikan ini benar-benar sehat dan lincah gitu kan. Kita sudah riset dan kita sudah pahami betul-betul bahwa ciri-ciri ikan yang lincah seperti apa, ciri-ciri ikan yang sehat seperti apa, dan kita pun berani untuk memasarkannya dengan harga yang cukup di atas gitu kan dari harga modal kita ya, mungkin kurang lebih 200-300% gitu, dan itu laku ya. Sehingga di bulan pertama itu omset yang bisa saya dapat dari hasil penjualan itu kurang lebih 3 juta rupiah saya dapat dari hasil penjualan ikan, entah itu dari ikan botia ataupun sikit Afrika ataupun dari ikan Oscar ya. Bulan pertama 3 juta, di bulan April ke bulan Mei, dari bulan Mei ke bulan Juni kurang lebih sekitar 2 juta juga ya, dan dari bulan Juni kemarin sampai dengan hari ini kurang lebih omset yang bisa saya dapat dari hasil penjualan ikan ini adalah 2 juta rupiah gitu kan. Lumayan gitu kan, saya tanpa modal sendiri gitu kan, dibantu oleh modal dari teman, cukup dengan modal 5 juta aja ya kurang lebih ya. Tapi selama 3 bulan ini saya bisa mendapatkan omset kurang lebih 7 juta seperti itu. Dan memang yang namanya ikan hias ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ikan hias tertentu yang bisa membuat margin pendapatan bisa tinggi gitu kan, dan selama masih masuk akal harganya dengan kualitas barang yang bagus juga ya, karena untuk kualitas dari ikan-ikan ini sifatnya subjektif dari para penggemar gitu kan, dari para hobiis, sehingga mereka yang tahu sendiri seperti apa kualitas ikan ini dan harganya cocok nggak dengan kualitas dari ikan ini. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya bisa mengumpulkan kurang lebih 7 juta selama 3 bulan ini, dan 7 juta ini saya putar kembali untuk pembelian ikan lagi gitu kan, dan juga